Wah, berlabuh dalam kedamaian. Insya Allah. Ulun hadir gurunya. Waalaikumsalam. Masalah sama-sama. Mohon maaf juga aku juga. Alek, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ahmad. Waalaikumsalam. Sulaiman Gas. Nah, lawas. Inggih sama-sama Iwan. Mohon maaf juga lahir batin. Alfandi. Masya Allah. Ulun minta ampun, minta ampun, minal aizin wal faizin Ahmad inggih sawa mohon maaf lahir batin inggih sama-sama ulun juga mohon maaf lahir batin kalau ulun lip nih mari putakan piar inggih inggih sama salam di Lamandau, ulun di Lamandau Kalimantan Tengah. Inggih sama-sama Alek. Iya. Iya, Masya Allah. Alek. Amah barang. Bisakah salat Idul Fitri atau Idul Adha sendirian di rumah? Boleh ya, ada Bapak, bisa ya. Tapi disunatkan tuh berjamaah, sunat muakkad namanya, berjamaahnya. Sangat disunatkan kalau berjamaah. Kalau sendiri tidak apa-apa. Waalaikumsalam Rusmana. Kakak, waalaikumsalam kakak Malaysia. Masya Allah, sama-sama. Mohon maaf lahir batin Malaysia. Assalamualaikum, ulun gabung minta rida inggih sama-sama. Malaysia. Iya. Masya Allah. Amri sama-sama. Kasfa. Masya Allah. Terima kasih Kaspa. Terima kasih. Sama-sama penantian di gerbang. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah. Tukang komen. Macam-macam ngaran. Ingin malam hari raya. Waalaikumsalam Muhammad Hasan. Waalaikumsalam Ifri. Waalaikumsalam Prof Cahu. Masya Allah Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz Al-Maduri. Lep nih Ustadz nih. Masya Allah Ustadz. Bagaimana kabarnya ini di Madura nih? Ifri, terima kasih. Masya Allah. Ifri, guru kawakah ulun umrah awal Ramadan jadi puasa Rabu pas bulik ke sini hari raya Sabtu jar 30. Guru kawan ulun umrah Sawal. Umrah awal Ramadan ya. Jadi puasa Rabu pas bulik ke sini hari raya Sabtu jarnya jadi 31 nya puasa. Ya di mana kita itu berpuasa di situ kita berhari raya. Di mana kita itu berbuka di situ juga kita berbuka. Kada jadi masalah. Jadi hitungannya ikut yang di sini. Wah ya, kebanyakan lab itu Ustadz Al-Maduri, kebanyakan lab, pagi lab, tengah hari lab, sore lab, tengah malam lab. Itu
Gimana itu awal puasa ikut pemerintah tapi lebarannya ikut Muhammadiyah? Kita itu kan berbuka itu mengikuti yang kita yakini. Kalau Muhammadiyah yang sampean yakini, yakin pian dengan Muhammadiyah, ikut, bukan ada apa-apa. Ini karena kita itu boleh aja mengikut orang yang kita yakini. Itu kan salah satu syaratnya. Jadi sumu li ru'yati wabtiru bi ru'yati. Kita itu berbuka dengan sebab kita itu melihat bulan. Satu, dua, berbuka pun melihat bulan, artinya fitrah kita, hari raya kita melihat bulan. Nah, seandainya kita tidak melihat bulan, lalu ada orang yang kita yakini dan orang itu adil, tidak fasik, tidak mabuk, dia meyakini kita itu bahwasanya dia itu benar-benar melihat bulan. Atau dengan ijtima orang itu yakin kita awal akhir Ramadan timbul, ikuti, tidak apa-apa. Sehat panjang umur. Nah, bagaimana itu awal ikut? Nah, sama tadi ikut pemerintah, tidak apa-apa. Kalau sampean maunya ikut pemerintah, ya ikut pemerintah, tidak apa-apa. Izin batakun jar guru bahit, amun jakat fitrah itu lawan orang yang kada sembahyang, kada sah jakatnya. Itu ada perumpamaan lagi. Di dalam kitab Fathul Mu'in seperti inilah oyinlah. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu, kalau dia mengingkari sembahyang, mengingkari puasa dengan sebab mengingkari, memang tidak sah. Tetapi kalau dia mengingkarinya itu dalam artian malas mengerjakan puasa, malas mengerjakan sembahyang, itu dia itu sah saja menerima zakatnya. Makanya hukumnya makruh karena tidak tahu niat di hati orang yang meninggalkan tadi itu. Baca di dalam kitab I'anahnya. Nah, kalau di dalam kitabnya I'anatut Talibinnya itu ada perumpamaannya. Seandainya dia mengingkari maka memang tidak sah karena hukumnya adalah kafir namanya. Tetapi kalau dia karena malas saja meninggalkan, sah saja hukumnya zakatnya. Makanya makruh. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'innya makruh, i'anahnya, nah itu baru penjelasannya. Kenapa jadi makruh? Karena ada yang mengatakan tidak sah kalau dia mengingkari akan itu puasa atau sembahyang tadi itu. Seperti itu, oyena. Jadi ada penjelasannya lagi, keterangannya. Kada sah itu seperti ini, ada seperti itulah. Masuk angin ya. Aduh, masuk angin. Mau naik ya Ustadz? Guru anak ulun yang halus kadada dinapakahi abahnya. Jadi bapitrah samalam ulun yang mengeluarkannya sah saja ada bapak. Kawan ulun hendak batakun apa hukumnya hendak membawa anak kada dibolehi mantan istri. Padahal si abah ini tiap apa tuh? Nah, naswa inggih. Kalau anak itu misalnya orang itu cerai, maka sang istri itu menyerahkan anaknya kepada suaminya. Itu seandainya dia mau memelihara anaknya, bapaknya itu wajib menafkahinya sampai dia itu balik berakal. Seperti itulah tobela. Saben malam menjelaskan martabat 7 ini. Pian ikut aja dulu lihat PT ulun atau YouTube ulun dulu lah. Belum jauhnya lagi ini masih pikiran masih lah. Nah, setiap bulan memberi anak itu duit, tapi pas hendak membawa berjalanan kada diberiakan, kayak apa hukumnya? Wah itu kada boleh itu, kada memberiakan. Munnya anaknya itu bapaknya itu berhak ya, karena dia berhak menafkahi anaknya lah. Masya Allah, alhamdulillah. Guru duduk di kehambaan itu kayak apa? Kerasa kada memiliki itu duduk di kehambaan namanya. Setiap seseorang itu kalau dia beribadah, rasa kada merasa dia beribadah. Kalau dia beramalia, rasa kada beramalia. Seperti itu. Itu duduk di kehambaan namanya. Hamba itu artinya terserah. Kalau bahasanya ammah itu terserah daripada tuannya, sayyidnya. Jadi kalau dahulu itu namanya hamba itu kalau begawi kada diupah. Kada begawi kada diupah. Tetap dia bekerja. Nah, duduk seseorang itu di kehambaan yaitu ketika dia memandang kefakiran dirinya. Arti kefakiran itu di dalam tauhid senantiasa dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nampaknya kenyataan daripada kebesaran Allah Ta'ala pada dirinya. Sehingga itulah duduk sifat kehambaan. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa memusahadakan atau menyaksikan kenyataan dirinya ini adalah berhajat kepada Allah Ta'ala,
berarti orang itu belum duduk di sifat kehambaan. Dalam artian tidak sempurnanya wahdatus syuhudnya, itu belum lagi dia duduk di sifat kehambaan. Wallahu a'lam. Karena makna kehambaan itu adalah al-mubtakiran ilaihi ma'adahu. Nah, itu berhajatnya seseorang atau selain daripada Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Baik berhajat diadakan geraknya maupun diamnya diadakan oleh Allah Ta'ala. Nah, itu namanya sifat kehambaan itu nol. Tidak ada memiliki apa-apa. Kosong. Waalaikumsalam julak bubut. Masya Allah. Anak ulun yang halus kada dinapakahi abahnya. Jadi sudah tadi ulun jelaskan. Alhamdulillah. Nah, sudah tadilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terliung lah cukup diulangkan. Guru bayar fidyah ke keluarga, misalnya saudara bolehlah. Kalau dia fakir miskin boleh bayar fidyah. Asal dengan ke orang tua lah, jangan ke. Terima kasih Naswah. Naswah, guru berbiaya keluarga, misalnya saudara boleh saja. Boleh saja asal termasuk fakir miskin. Dan fidyah itu gulungannya cuma 2, fakir miskin. Nah, jadi hukumnya itu kayak apa? Guru padahal haram namanya, nya kada mengizinakan anaknya, padahal sebenarnya abahnya memberi anaknya inggih. Kada diberiakan, yaitu dirundingakan dengan bininya. Aku ini kan mau ngkosi anakku, jadi aku membawa ini kan bukan aku menyuntan, tada. Kalau ikam hendak memelihara, ya dipelihara aja anak, tapi ungkosnya tetap aku. Nah, itu berarti yang bini itu artinya kadang menunaikan kewajiban terhadap lakinya dalam mantan lakinya. Karena kewajiban mantan laki itu dia wajib mengungkusi anak itu. Dan seandainya bini itu kada hendak menggaduh kada apa-apa. Seandainya bini itu kawin, anaknya masih halus, itu laki yang baru itu boleh meminta bini yang baru itu, bininya itu, mantan istrinya itu mengembalikan anaknya ke bapaknya itu boleh. Itu di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua babut talak. Amge siatulun naswa. Masya Allah. Insyaallah kada garing insyaallah. Bagaimana hukumnya sisa hasil pengumpulan zakat oleh amil diserahkan ke masjid? Diterima dulu oleh amilnya. Amilnya dulu menerima karena amil itu berhak, berarti hak amil yang diserahkan ke masjid. Boleh aja. Misalnya si amil itu kan dapat bagian dia daripada apa? Daripada zakat orang. Lalu misalnya ini agen masjid orang, ya diterima oleh amil, diserahkan ke masjid, kada apa-apa, karena sah sudah di tangan amil. Yang diserahkan ke masjid itu bang, ya udah jadi hak masjid. Jadi seperti orang misalnya fakir miskin dia menerima zakat, lalu diserahkannya misalnya ke masjid, tidak apa-apa. Yang diserahkannya itu bukan zakat lagi, tetapi adalah hak dia diserahkan ke masjid. Nah seperti tadi, misalnya ada misalnya baras zakat banyak, sisanya itu ada diserahkan ke masjid, jangan dulu langsung ke masjid. Jangan dulu di masjid, diterima dulu oleh amil atau ada yang fakir menerima atas nama fakir atau atas nama gharim mas mu'allab, terima lalu dia menghadiahkan ke masjid. Seperti itu. Itu lebih afik, lebih ihtiyat namanya dalam ilmu fikih. Ulun ada kawan berucap guru, aku ni tamat dah sembahyang, enggih, betul. Nah, tapi ulun melihat masih sembahyang sidin itu kayak apa guru? Nah, itu takut di sidin, tamat sembahyang maksud sidin itu di situ seperti apa? Jangan bertakun dengan ulun. Ya, pengertian orang-orang ahli sufi itu, aku ni kada lagi sembahyang jadi sidin. Tapi pian lihat sembahyang. Nah, berarti kan sidin berpandir masalah ilmu hakikat berarti. Berarti sidin waktu sembahyang itu kada merasa beliau sembahyang. Nah, dalam artian kada mengakui beliau berbuat taat, mampu berbuat taat. Nah, itu seperti itulah. Kadang-kadang orang ahli sufi itu, Yuda Nafirilah kada bisa pian menafsirkan. Aku kada lagi berzikir jar sedin. Aku kada lagi sembahyang. Aku kada puasa, tetapi beliau puasa, berzikir. Nah, itu berarti beliau panah di makam hakikat berarti beliau pembicaraannya. Nah, aku sidin sudah tamat sembahyang. Tamat itu kan artinya terakhir habis sudah sembahyangku. Habis apanya? Habis kuserahkan seberataan sehingga dia kada merasa dia sembahyang. Makanya tapi pian melihat sembahyang. Nah, berarti kan pemandiran beliau adalah pembicaraannya adalah beliau makamnya di hakikat. Berbicaranya seperti itu lah. Wah, mohon maaf lah yang dapat hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi guru minal aidin inggih. Guru bagaimana yang hari raya apa tuh sapali hari raya sapali puasa kayak apa itu guru puasa enggak ada apa-apa.
Bagi yang meyakini pian misalnya melihat bulan Surangadan, pian buka wajib pian. Inggih, pian umpat orang betaklid. Oh, aku umpat Muhammadiyah aja, aku yakin Muhammadiyah. Buka pian, tidak apa-apa. Karena kita itu bila kada melihat bulan, meyakini ada orang yang melihat bulan, atau dengan menghitung dia timbul bulan, lalu pian yakini umpat dia dengan orang itu. Kayak apa? Salah, pian berbukanya sah, kada apa-apa pian. Seperti itu kalau orang bahari raya itu lah. Nah, assalamualaikum mukhlis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin, ini sama-sama hasbi. Guru bagaimana sudah tadi sekali aja bertanya saya. Sihat-sihat guru, nggih sama-sama. Puasanya kada bapak, kada mengkada dia. Nggih. Itu terserah pian dia menditakoni apabila kawin pian kada hendak kada hendak bersilaturahmi ya kada apa-apa. Waalaikumsalam. Ulun guru kada hendak bersilaturahmi kenapa muyak ditakoni kawin terus apabila nah kada apa-apa pian kada usah pian bersilaturahmi. Karena menyakitakan hati ulun guru aja. Mentarilah gurulah menyempurnakan salat itu kayak apa? Kita itu menyempurnakan salat itu sesuai dengan syariatnya. Dilaksanakan rukun kaulinya, rukun fi'linya, sunat hayatnya, sunat abadnya. Sempurna dah. Yang tahu bahwasanya sempurna itu nanti Allah Ta'ala yang menyempurnakan. Arti menyempurnakan itu kita secara syariat sempurna sudah. Secara syariat rukunnya dipenuhi, syaratnya dipenuhi. Sempurna sudah. Yang menyempurnakan siapa nanti? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Diterimanya oleh Allah Taala sembahyang kita tadi itu. Itulah. Jadi kita ini cukup sampai ikhtiar kita aja. Ibarat makan itu kita angkat, kita masukkan ke dalam muntung, ke dalam mulut kita. Nanti hasilnya tuh kenyang. Sehat kita tuh urusannya bukan kita lagi. Kerjakan saja yang wajib itu sesuai rukun dan syaratnya. Puasa kerjakan, sembahyang sesuaikan dengan rukun dan syaratnya. Nah, penyempurnaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala nanti yang menyempurnakannya. Nah, itulah. Berarti haram lah guru model memutus. Kalau niat pian kada memutus silaturahmi kada ada haramnya. Ini pian kada hendak ditakuni aja jadi kada hendak bersilaturahmi. Kulir aku kena ke situ ditakuni orang terus bila kawin. Jadi aku daripada orang menakuni aku sakit hati, aku tunda aja artinya silaturahmi kena gitu silaturahmi. Kada ada niat memutus silaturahmi, maka kada haram hukumnya. Itu namanya menghindari namanya. Wayah ini musim belanja online boleh aja lah guru. Boleh belanja online. Tidak apa-apa. Daniel, terima kasih. Masya Allah. Guru kayak apa supaya mendapatkan lezat ketika beribadah? Tadi tuh kalau jelaskan. Orang itulah ketika dia beribadah selesai rukunnya dikerjakannya, sunnahnya diselesaikannya, niatnya bagus, ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Itu bisa diberikan kelezatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rukun dan syarat tadi dipenuhi. Apalagi dia mengerti ilmu hakikat. Di waktu sembahyang itu dalam keadaan musyahadah, bertafakkur seperti bertafakkur namanya, mengingat kebesaran Allah taala, itu akan lezat itu diberikan. Karena kelezatan itu adalah tanda bahwasanya amal kita itu diterima dulu. Jadi ketika orang itu beramaliyah, dia merasakan kelezatan itu menandakan tanda amaliyahnya itu diterima. Yang kedua, apabila habis beramaliyah itu rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menandakan juga alamat daripada amal itu diterima. Wallahu a'lam. Orang belajar ma'rifat tapi tidak bisa bertemu mursyid, apakah tetap bisa mendapatkan ma'rifat Ustaz? Kita itu belajar ma'rifat, mengamalkan ilmu ma'rifat, belum tentu juga mendapatkan ma'rifat. Begitu juga dengan guru, misalnya bertemu guru mursyid. Itu bisa juga kita kada ma'rifat. Kenapa bisa kayak itu? Seperti itu. Karena kema'rifatan itu hak Allah Ta'ala memberikan kepada kita.
Baik orang yang belajar ilmu ma'rifat mengamalkan ilmu ma'rifat, bisa dia tidak ma'rifat. Di ilmu ma'rifat saja dia dapat. Atau orang itu misalnya ahli maksiat, bisakah dia mencapai ma'rifat? Bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kema'rifatan itu, bukan dengan sebab ilmu, bukan dengan sebab guru, tetapi min Allah. Tetapi itu benar-benar anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jarang orang itu mendapatkan kemakrifatan terkecuali dengan ilmu. Jadi kalau pian hendak mencapai makrifat, syaratnya satu ilmu. Yang kedua mengamalkan ilmu itu dengan bimbingan guru. Supaya apa? Supaya pian jangan terpegang akan itu ilmu, terpegang akan itu fadilat ilmu. Seperti itu. Karena apabila orang masih memegang ilmunya, memegang fadilatnya, memegang keyakinannya dengan gurunya yang bisa mema'rifatkannya, itu bisa orang itu kada ma'rifat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bukan menjadikan orang itu ma'rifat dengan satu sebab ilmunya, dengan sebab amaliyahnya enggak, dengan sebab gurunya enggak. Tetapi orang itu tidak bisa juga mengamalkan akan mencapai ma'rifat terkecuali di atas bimbingan guru. Nah, karena itulah gurunya itu melatih batiniahnya supaya tetap dalam menyaksikan namanya musyahadah terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilanglah amaliyahnya, hilanglah rasa dia mempunyai amaliyah, hilanglah dia itu berpegang terhadap makhluk, tetap dia fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia beramaliyah. Walaupun dia beramaliyah itu tidak menafikan atau tetap menghadirkan gurunya di waktu beramaliyah. Karena itu salah satu syarat wasilah, wabtagul wasilah di dalam Quran. Kita itu harus berpegang dengan wasilah, yaitu guru kita, amaliyah kita untuk mencapai ma'rifat tadi itu. Seperti lalanos. Guru bujurkah amun suami istri guring ngerancak tapi sah, serumahnya hilang maulun rancak aja tapi sah bang. Karena ulun guring di sini di musala guring. Yang mantan bini kada maulah membolehkan mantan suami hendak membawa anaknya berjalanan padahal kena antari itu kada usah dianukan ke sini tuh biar. Yang itu tanya aja dua laki bini aja. Assalamualaikum guru minal aidin wal faizin. Orang yang belajar ma'rifat tapi tidak bisa bertemu, ya tidak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullah. Idul Fitri, takbir 7 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat Idul Fitri pertama 7 kali takbir. Hingga rakaat kedua tidak ada takbir tapi baca surah panjang, itu gimana guru? Kadang melaksanakan sunnahnya namanya. Sunnah kita itu ketika hari raya Idul Fitri itu rakaat pertama itu 7 kali bertakbir. Yang kedua adalah 5 kali bertakbir. Ketika seseorang itu terbaca surah Fatihah, kada ingat bertakbir, mengulangi dia ke takbirnya tidak boleh. Batal nanti hukumnya kalau dia alim imamnya. Kalau kada alim ya kada apa-apa. Karena mengulangi ke sunat sudah terbaca yang wajib yaitu bismillah. Jadi kalau dia misalnya kelupaan takbir di rakaat kedua 5 kali itu sudah terbaca Al-Fatihah, itu kada perlu lagi dia bertakbir. Sahkah salatnya? Sah hukumnya. Seperti itu misalnya. Minta halal minta ridha, amin ya rabbal alamin. Al-Bagir waalaikumsalam. Siat dalam cara khudur. Salat dalam keadaan khudur itu kayak apa guru? Ya hati ingat dulu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah khudurnya itu tergantung sampean. Ada khudurnya di rakaat pertama, ada khudurnya di rakaat kedua, ada pada waktu takbir saja. Khudur itu artinya hadir hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingatnya seperti apa? Ya kayak seperti apa sampean mengingatnya? Misalnya sampean mengingat sembahyang ini adalah anugerah Allah taala, itu khudur juga namanya. Kalau pian itu misalnya hadir hati pian itu dengan mengingat maknanya, hadir juga namanya. Jadi hadir itu tergantung keilmuan masing-masing. Masya Allah hamba Allah. Terima kasih Darwina. Guru di dalam sembahyang musahadah ulun ruku kada kawa amun kada rahmat. Bian ya Allah, kada apa-apa. Kebaca seperti itu. Jadi khudurnya itu macam-macam tadi.
Ya, di dalam sembahyang musahadah ulun ruku kada kawa amun kadada rahmat pian ya Allah. Ini kada apa seperti itu dalam hati. Ini terima kasih kerana. Ini sama-sama tuh Bi. Nah, guru nafsu mutmainnah itu kayak apa? Nafsu mutmainnah itu ketika orang itu sudah makamnya tajalli. Nah, makamnya makam musyahadah itu nafsul mutmainnah. Ini di dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayatuhan nafsul mutmainnah ya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi orang yang nafsul mutmainnah itu masih di makam musyahadah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan allazina amanu wa tatma'inul qulubuhum bi dzikrillah. Nah, makamnya masih di zikrullah. Orang yang berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu di makam musyahadah namanya. Itu adalah hati yang tenang sudah. Hati yang tenang karena dia senantiasa mengingat kebesaran Allah taala di waktu dia berzikir. Nah, itu nanti ditingkatkan dipanggil oleh taala ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i. Kembali engkau. Karena dia sudah bisa mengembalikan di makam zikir tadi itu, memusahadahkan di makam zikir sehingga dia tenang. Lalu disuruh Allah taala irji'i ila rabbiki radiyah. Kalau ada masih mengingat diri engkau, kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau ridha dan diridai oleh Allah Ta'ala. Nah, itu musahadah yang sebenarnya. Ketika seseorang itu ridha, tidak mengakui bahwasanya ada akuan terhadap dirinya, disitulah baru musahadah yang benar. Baru tidak tercela lagi ibadahnya. Jadi ketika seseorang itu berzikir di dalam keadaan dia musahadah menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di dalam dia berzikir. Nah, itulah nafsul mutmainnah namanya. Dia mengerti siapa yang berzikir sebenarnya. Lalu ujar Allah Ta'ala irji. Nah, nafsu yat mutmainnah yang benar musahadah tadi irji'i ila rabbiki mardiyatan mardiyah. Kembali engkau kepada Tuhan engkau. Siapa yang kembali? Diri kita kalau ada akuan masih. Kembalikan semuanya innalillah wa inna ilaihi raji'un. Makamnya mutu qabla an tamut. Matikan diri kita di dalam sifatnya, di dalam apalnya mardiyatan mardiyah, dalam keadaan kita itu tidak ada lagi kita, yaitu dalam keridaannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian dialah yang kembali terhadap dirinya. Radiyatan mardiyah padkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau dalam sifat kehambaan, tidak memiliki apa-apa lagi. Padkhuli fi ibadi. Nah, nafsul yat mutmainnah tadi disuruh menjadi hamba. Benar-benar dia bertakluk, tidak ada lagi merasa dirinya, yaitu sifat kehambaan. Bergerak digerakkan, berdiam didiamkan, bersuara disuarakan, mendengar didengarkan. Disitulah sifat kehambaan la yamliku nafsun darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nusura. Yalah. Namanya sifat kehambaan itu kada memiliki bisa memudaratakan, kada bisa memberi manfaat, kada bisa menghidupkan, kada bisa mematikan, dan kada bisa juga membangkitkan. Itulah sifat kehambaan. Disitulah takluknya padkhuli fi ibadi. Wahai hambaku tadi, masuklah engkau ke dalam sifat kehambaan. Wadkhuli jannati, masuklah engkau di dalam rahmatku, yaitu surgaku, yaitu ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Jadi surga itu ada dua. Surga di dunia adalah ketika seseorang itu mencapai kema'rifatan. Surga yang sebenarnya nanti ketika seseorang itu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yaumul qiyamah. Itu nang surga yang dirasakan di dunia, yaitu kema'rifatan namanya. Al jannatu fid dunya, itu al ma'rifah, yaitu dibukakannya pintu ma'rifat, pintu kebesarannya Allah Ta'ala. Itu surga di dunia. Kenapa sama dengan surga di akhirat? Karena ketika seseorang itu mencapai makam ma'rifat, seluruh kelejatan dunia ini hilang. Diliputi apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala. Begitu juga nanti ketika dia di dalam surga, orang itu akan hilang kenikmatan surga yang berlapis-lapis, bidadarinya itu, minumannya daripada susu, laban, apalagi madu, gelasnya dari berlian, tahta, itu hilang semuanya ketika apa? Ketika yang punya surga itu nampak. Seperti itulah ketika orang itu mencapai ma'rifat, maka seluruh kemuliaan, seluruh kemegahan, seluruh keelokan yang ada di dunia ini tenggelam di dalam keelokannya. Itulah makam ma'rifat, jannatu fid dunya namanya. Wallahu a'lam.
Roh dan jiwa itu ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan tidak. Ada mengatakan roh itu artinya lebih tinggi daripada jiwa. Karena jiwa itu adalah perasaan kita. Tanpa roh dia tidak akan merasa. Tanpa roh dia tidak akan berpikir. Itu namanya jiwa namanya. Hilang jiwanya aja. Rohnya masih ada. Makanya disebutkan sakit jiwanya ya. Ada yang mengatakan berbeda. Seperti itu. Wallahu a'lam. Minal aidin Abah Sulaiman, Masya Allah, bakhair, Masya Allah, tabarakallah. Guru, terima kasih penjelasannya, sehat selalu. Sebenarnya tuh misalnya kalau kita mengaji ilmu ma'rifat itu cukup satu ayat yang tadi. Ayat yang mana? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, padkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah makam musyahadah, makam muraqabah sampai kepada makam wasil ilallah. Satu ayat tadi aja. Nah itu pian duduklah dengan guru, dengan sengaja pian duduk, guru minta jelaskan bagaimana cara ulun ini memesrakan diri ulun ini atau mengembalikan diri ulun ini ke hadratullah, seperti apa caranya. Karena caranya itu banyak caranya kita mengembalikan diri kita ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita itu perlu seorang bimbingan, yaitu namanya murabbi mursid, yang sudah bisa dia mengembalikan dirinya dan bertemu dengan hak sebenarnya diri tadi itu. Jadi kalau pian berguru itu hendaklah dengan guru yang ulun sering menyarankan lah, dengan guru yang benar-benar guru itu wasil ilallah. Karena dia menjelaskan tuh bukan di kitab lagi, tetapi dia menjelaskan berdasarkan pengalaman pribadinya sudah. Jadi kalau pian tuh punya guru yang misalnya guru itu sudah wasil ilallah dan dia sudah martabatnya, kalau wasil kan kebanyakannya kalau orang wasil itu adalah wali sudah. Walaupun misalnya dia tidak menjadi murabbi mursyid, tetapi dia adalah orang yang wasil. Itu kada sembarangan dia menjelaskan. Menjelaskan tuh satu berdasarkan sirnya, yang kedua berdasarkan pengalamannya. Jadi tidak lepas orang yang menjelaskan ilmu tauhid yang wasil kepada Allah Ta'ala itu tidak lepas daripada dua macam. Satu, pengalaman pribadinya di waktu dia menjalani masa salik-saliknya, masa muridinnya, masa di bawah bimbingan gurunya, sampai nanti pengalamannya sampai di makam wasil. Itu tidak lepas daripada dua itu. Dia menceritakan pengalaman pribadinya. Yang kedua adalah sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjelaskan. Bukan karena dia berpikir, enggak. Dia memikirkan jawabannya apa, enggak. Yang dia jawab itu adalah, itu sir minallah, langsung daripada hadratullah. Kalau pian tuh misalnya sudah bisa misalnya ke Jakarta. Ketika orang menanyakan Jakarta itu langsung timbul jawabannya, Jakarta, Tanah Abang, ini stasiun Senin, macam-macam pian sudah tahu. Kenapa? Karena itu sudah pian temui semuanya. Nah begitulah kalau orang itu bisa menjelaskan ilmu tauhid, ilmu hakikat itu dengan gamblang, bukan dia memikirkan, enggak. Karena itu memang sudah dijalaninya, dialaminya, setiap waktu dia mengalaminya. Karena orang yang sudah wasil itu dia setiap waktu berada di hadratullah. Dan ketika dia berada di dalam hadratullah, dalam artian memanakkan dirinya, memusahadahkan, memurakabahkan terus setiap hari, itu kadang-kadang nanti dibukakan oleh Allah Ta'ala sir rahasia daripada ilmunya Allah Ta'ala, daripada sifatnya Allah Ta'ala. Itu tertanam di dalam hatinya. Nah ketika dia itu membacakan kitab, menyampaikan ilmu, sir yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia terbuka futuhatnya itu, dia akan keluar sir itu. Keluar sirnya. Jadi seolah-olah kitab itu sebagai pemancing untuk keluarnya sir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena itulah kalau orang yang sudah ma'rifat itu, kalau dia menjelaskan ilmu ma'rifat itu enak didengarnya. Karena dia tahu urutan-urutannya. Bukan dia yang tahu, tetapi diberitahu memang urutannya seperti ini. Dari perjalanan orang awam, perjalanan salik, apa yang dijalani, yang diterima, yang musibah, macam-macam godaan, ujian daripada makam salik itu memang dia mengalami. Sehingga dia mudah menceritakannya. Kenapa jadi dia mudah menceritakannya? Karena seseorang tadi apabila sudah sampai kepada makam wasil, maka rahasia di perjalanan saliknya itu dibukakan oleh Allah Ta'ala, hikmahnya. Dibukakan oleh Allah Ta'ala rahasia perjalanan dia salik.
ketika dia mendapat musibah, ketika dia doanya kabul, itu dibukakan nanti di makam wasil oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena semua perjalanannya itu ada di hadratullah semuanya, di dalam ilmunya Allah Ta'ala. Ketika ilmu Allah Ta'ala itu terbuka, maka termasuk bahagian yang terbuka itu adalah perjalanan diri kita di waktu kita menjalani salik. Itu pasti terbuka nanti. Yang kedua, terbuka itu ketika kita mendapatkan ridho daripada guru kita. Jadi ada orang yang di makamnya salik sampai kepada makam wasil, tetapi dia belum mendapatkan ridho daripada gurunya, dia tidak akan terbuka sirnya itu. Kenapa? Karena berarti belum ada izin dari gurunya. Ketika gurunya memberikan izin, maka sir itu akan terbuka. Karena izin daripada guru itu pada hakikatnya sama dengan izin daripada Rasulullah. Izin daripada Rasulullah sama dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya tuh seperti itu. Ketika kita mencapai wasil, tetaplah berbakti, berkhidmah dengan guru sampai kita mendapatkan keridhaan guru sehingga kita itu terbuka futuh kita. Sir yang dulu dititipkan oleh Allah Ta'ala di waktu kita menjalani salik, itu semuanya dibukakan oleh Allah Ta'ala. Disitulah terbukanya namanya futuhat kita. Kunci kita, itu namanya kita dapat izin untuk menyampaikan akan ilmu tadi. Karena banyak orang yang menyampaikan ilmu itu belum lagi. Dia sudah wasil, tetapi dia tidak bisa menyampaikannya. Kenapa? Bisa tidak ada izin lagi dari gurunya. Wallahu a'lam. Banyak jadinya pertanyaannya. Masya Allah. Guru yang wasil itu nyaman lah dicari, susah ya. Karena dia bersembunyi. Kata ada guru yang wasil itu aku wasil, tidak ada. Guru yang wasil itu orang yang wasil aja yang tahu. Di mana taunya? Nah, itu cirinya nanti dia yang tahu. Kadang cirinya tuh di pembicaraannya itu keluar ilmu sirnya, keluar. Itu kedengaran orang ahli sir, oh ini sir. Ini sir. Ini sir, ini lain perkataan dia, ini sir. Nah, orang yang sudah di makam bisa, orang yang sudah sama-sama wasil itu dia tahu kalau orang itu wasil enggak. Kelihatannya entah di mana diberikan Allah Ta'ala terbuka. Kalau dia berbicara misalnya masalah ilmu, dia itu di ilmunya itu kelihatan, ketahuan. Oh ini yang dibicarakannya ini bukan sekedar ilmu tetapi sir, bukan di kitab, bukan di anunya, bukan di pikirannya, tapi ini sir itu ketahuan. Ketahuan itu kalau orang ahli sir. Oh ini orang ini pernah ini ke pasar. Soalnya yang dibicarakan ini pasar termasuk rahasia. Nah, karena aku pernah ke pasar, jarang orang tahu ini kecuali orang memang ahli pasar. Seperti itu. Oh ini peunjunan orang ini. Karena yang dibicarakan ini rahasia ilmu unjun. Nah itu yang tahu siapa? Dia yang tahu, sama-sama peunjunan. Sama-sama orang ahli sir. Yang pernah orang ma'rifat itu dia kenal. Makanya la ya'riful wali ilal wali. La ya'riful ma'rif nah itulah la ya'riful arifin ila arifin. Kada bisa mengenal orang ma'rifat itu kecuali si orang yang ahli ma'rifat yang kenal. Tentang rasa memang apa dok? Memang saya pernah merasa puasa lagu selalu. Kita boleh kemana nih? Ntar lah, melihat pertanyaannya lah. Oh, sampai kemana tadi pertanyaannya? Roh dan jiwa sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Apa itu hamba Allah Ta'ala? Pertanyaannya apa? Sallallahu ala Muhammad. Apa itu hamba Allah? Guru, izin jawab pertanyaan saya di atas. Yang saya selama ini jadi tanda tanya, apanya itu hamba Allah? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Roh dan jiwa. Jangan memikirkan apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Kada apa-apa mendengarkan ulun. Kau punya guru murabi mursyid mendengarkan ulun, tidak apa-apa.
Dan tuh kalau murabi mursyid punya, pegangi dia. Kalau kita tuh menuntut ilmu dengan siapa aja boleh saja. Cuma maksudnya yang membimbing kita tuh cukup pegangi satu. Okay. Penting sebab selama ini saya jadi tanda tanya apanya itu pertanyaannya. Kada bisa lagi saya mengulangnya ke atas. Berarti yang kurang ke arah jiwa dan ruh. Enti sana. Waalaikumsalam jal. Salah THR berarti ya. Waalaikumsalam kalbi kibi. Roh itu perlu namanya dihidupkan. Dengan apa? Yaitu dengan diingatkan. Dengan diingatkan roh itu, dengan dibawa berzikir, dengan bersalawat. Makanya ada kalau an-nabi dzakal arus, ya, zikruhu yuhyin nufus. Jadi kalau kita banyak berzikir itu akan menghidupkan rohaniah kita. Hidup itu maksudnya mengerti dia siapa yang hidup sebenarnya. Siapa yang menghidupkan dia sebenarnya? Roh itulah. Jadi kata-kata orang tasawuf itu roh dimandii, ya, artinya dibersihkan namanya. Disucikan. Ya apa pertanyaannya? Saya tidak bisa mengulang ke atas. Cara diri hati sampai bisa kita lepaskan. Caranya itu banyak, dengan berzikir dulu. Dilatih dulu berzikir. Dilatih berzikir, dilatih musahadah. Namanya riyadah. Riyadah setiap waktu kita riyadah, musahadah. Makanya orang itu menghilangkan keakuan itu dengan banyak berbuat taat. Berbuat taat, zahir, batin. Zahirnya taat, batinnya adalah musahadah kuat. Nah, itu siang malam. Makanya ada yang berkhalwat, ada yang berujlah. Berkhalwat, berujlah. Jangan guring malam, mensedikitkan makan. Supaya dia mengerti dirinya fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berpuasa. Itu kalau kita mengamaliahkan dari awal itu seperti itu. Banyak berpuasa, banyak berjaga malam, banyak berjauh dari orang. Itu dulu di bawah bimbingan guru. Seperti itu dulu kita. Tidak semerta-merta kita ini habis belajar ilmu tauhid lalu kita menjadi ahli hakikat, enggak. Kita belajar ilmu ma'rifat langsung menjadi ahli ma'rifat, enggak. Ilmu ma'rifat itu kita belajar ilmu tarikat, ilmu hakikat itu masih di makam syariat. Masih di makam syariat terus seperti itu. Nah, makam kita itu akan naik daripada makam taklim kepada makam kita itu salikin. Apabila kita sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, diamalkan itu, diamalkan dengan riyadah dan mujahadah, latihan dan bersungguh-sungguh ketika mengamalkan itu. Sehingga kita akan merasakan nanti makam syahadah, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita beramaliyah sampai nanti kita naik ke makam tajrid namanya. Tidak ada yang kita pandang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila sudah sampai kepada makam tajrid, lalu datanglah warid nanti. Warid itulah yang membawa kita kepada makam ma'rifatullah nanti. Jadi seorang itu untuk mencapai makam ma'rifat itu panjang perjalanannya, bisa puluhan tahun. Jangan dikira 1-2 tahun orang itu mencapai ma'rifat. Puluhan tahun dia beramaliyah, puluhan tahun dia istiqamah, puluhan tahun dia sabar, puluhan tahun dia bertawakal, puluhan tahun dia berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilaksanakan terus siang dan malam. Jaga, di waktu jaga dia beribadah, di waktu mau tidur dia beribadah. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, dawam. Dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Puluhan tahun kita kerjakan, puluhan tahun riyadah kita. Nah, bisalah di waktu dalam puluhan tahun itu kita mencapai kita mencapai ma'rifat juga puluhan tahun. Nah, bahkan kita sesudah ma'rifat ini pun misalnya tetap kita mengerjakannya sampai akhir hayat kita. Seperti itulah. Jadi pian bukan mudah-mudah untuk mencapai makam itu.
Kita harus mengalami namanya gemblengan dari Allah Ta'ala, dihina orang, dicaci orang, diusir orang. Pokoknya macam-macam. Biar kalau mengalaminya itu, yang mengalaminya pasti tahu. Pikiran negatif dan positif antara pikiran iblis atau petunjuk. Kalaunya positif berarti namanya ilham malaikatil muqarrabin. Kalaunya kada baik berarti daripada bisikan syaitan ini namanya. Harsono mendapatkan ganjaran yang setimpal Harsono, tukang sihir santet. Masyaallah. Hebat juga. Oh, itu kan. Masa yang sama hati bersalawat dan ada sesuatu bisikan yang jelas menjejup semasa puasa. Iya, seperti itu. Berarti itu kan bagus, berarti puasanya bagus. Jadi setiap kita beramaliyah, kata saya tadi, itu pasti membawa kepada makam syahadah. Tandanya amaliyah kita diterima, kita terasa merenyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah itu kita naik ke makam tajrid, lalu datanglah warid. Nah, warid itulah nanti setiap bisikan yang datang kepada kita, itu dia membawa kepada mengisahkan Allah Ta'ala atau menyempurnakan, mengenalkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Itulah namanya warid, namanya hamba Allah Ta'ala. Warid itu datang ketika kita itu habis berwiritan, boleh di tengah kita berwiritan, boleh, yang membawa kepada kesempurnaan Allah Ta'ala. Nanti sampean jangan lagi berwiritan menuruti wiritan yang ada, tetapi ikutilah wiritan yang ada, yang datang bisikan tadi itu. Itu boleh dikatakan namanya laduni, namanya ilham malaikat, boleh. Kalau di dalam ilmu hakikat, di dalam ilmu ma'rifatnya namanya warid. Makanya kata Ibnu Atta'illah, laulal wirid makana warid. Seandainya orang itu tidak berwirid, maka tidak akan dapat sir daripada Allah Ta'ala. Sir itulah nanti membawa kepada keterbukaan, namanya putuh namanya. Nah, ketika itu datang, sampean ikuti yang itu. Karena itu lezat kalau diikuti. Warid tadi itu. Ikuti warid itu. Dia itulah nanti yang akan terbukanya futuhat. Nah, makanya disebutkan itulah, guru itu tidak bisa membawa kita kepada makam makrifat. Guru itu batasnya sampai dia memberikan wiritan, lalu datang warid. Warid ilham dari Allah Ta'ala. Nah, warid inilah nanti kunci untuk terbuka futuhat. Guru kita sampai membukakan warid saja. Warid dengan wiritan tadi. Nah, wiritan yang datang warid itulah yang membuka akan terbukanya ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Berarti itulah. Adalah orang yang tidak diberikan warid ada. Dengan dia berwirid langsung terbuka futuhannya tanpa warid. Artinya dia tanpa merubah wiritannya. Jadi orang itu ketika berwiritan nanti ada diberikan rasa yang panjang waridnya itu seperti mau kepingin berkhalwat atau kepingin dia puasa. Itu berarti warid yang panjang untuk diamaliyahkannya. Ikuti puasanya, ikuti misalnya salat sunat maunya berzikir saja dia. Itu warid nanti. Nah, beda dengan wiritan yang diberikan guru. Nah, di sini pian belajarnya harus signifikan namanya. Harus benar-benar, kalau ulun menjelaskan itu yang terperincinya, pian kalau berwiritan, habis berwiritan, baik sebelum berwiritan, di ketika kita berwiritan, ataupun sesudah kita berwiritan, itulah yang nanti bisa datang warid. Jadi orang itu ada yang belum berwiritan, sudah datang waridnya ada. Kenapa? Karena dia sebelum berwiritan, dia memanakkan dirinya, memusahadahkan dirinya, memesrakan dirinya dengan sifat Allah Ta'ala, itu langsung datang waridnya misalnya tanpa dia berwiritan. Karena wiritannya apa? Musahadah itu. Wiritannya sudah. Ada juga waktu berwiritan belum dia lagi musahadah. Di tengah dia berwiritan diberikan warid. Ada seperti itu juga. Yang ketiga, sesudah berwiritan belum didatangkan warid, nanti datang. Sesudah wiritannya sudah selesai, lalu diberikan Allah Ta'ala kelezatan di dalam dirinya, nah ikuti itu. Itulah namanya warid laduni, namanya ilham, pembuka daripada futuh. Nah itu. Nah pian kalau itu kada merasa, kada tahu. Kada bisa pian.
Apa tadi? Ntar dulu. Apabila asma itu sudah masuk, karam habisnya. Dia itu kadang mesti asma lah yang masuk. Makanya orang kadang-kadang kalau mengaji ini masih terfokus kepada kalimat. Ulun beritahu aja Bang La. Kalau kita itu sudah mengalami itu kadang mesti asma nanti yang masuk, yang karam kita dengan asma. Ndak mesti. Bisa kita tuh karam di af'al, di sifat nanti diberikan Allah Ta'ala. Bukan kita hendak mengaramkan diri kita di asma. Ndak ada lagi kita kehendak. Jadi setelah kita berwiritan yang ulun sebutkan tadi warid itu kadang mesti asma yang nampak dengan kita. Kadang mesti af'al yang nampak dengan kita. Lalu apa yang nampak? Ya terserah yang memberi. Jadi kalau kita bisa asmanya yang nampak, ya asmanya dia berarti yang nampak. Makanya kalau ulun menceritakan hal orang itu dalam keadaan majujub jarulun, dalam keadaan panah, kenapa orang ada menangis, ada terdiam, ada tersungkur, ada merasa hina. Itu kenapa? Karena nampaknya sesuatu dengan dia. Dinampakkannya asma, kudratnya, sifatnya. Dia berbeda nanti halnya dengan keadaannya. Dengan keadaannya itu, dengan keadaan. Seperti kita melihat presiden, melihat mobilnya kagum kita. Melihat rupanya tampan, kagum. Berarti di tampannya itu kita melihat. Ada orang mendengar namanya asma presiden aja, nama presiden langsung kagum dia. Nah itu bukan jatnya yang dilihatnya. Nah itu beda-beda. Nah pian harus tahu itu. Harus tahu. Ketika seseorang dibukakan futuhat, itu dua macam itu kada bisa lepas. Satu menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala, itu bisa jatnya yang kita saksikan. Maksudnya kebesaran jatnya, kebesaran sifatnya, kebesaran afalnya, kebesaran asmanya yang kita lihat. Atau kita itu di makam murakabah, merasakan sifatnya, merasakan afalnya. Itu pian harus tahu dua macam itu. Sebelum kita mencapai ma'rifat, pekerjaan kita adalah musahadah, murakabah. Sesudah kita itu mencapai ma'rifat, kita itu kedua-duanya itu tetap kada bisa lepas, menyaksikan dan merasakan. Itu pian harus tahu itu. Karena kada mungkin kedua-dua macam itu. Tapi yang dirasakan itu apa kena? Yang dirasakan. Yang dirasakan itu tergantung yang diberikan Allah Ta'ala, dibukakan. Den jar Allah Ta'ala, ikam hendak melihat apalku kah? Maka pian melihat digerak pian. Digerak pian itu pian sempurna melihat. Den ikam hendak melihat asma'ku kah? Maka asma itu meliputi akan diri pian. Hilang pian di dalam asmanya. Den ikam hendak melihat apa? Melihat sifatku, kulihatkan sifatku. Maka sifatnya itu meliputi diri kita. Maka kadang apal yang semuanya itu sifat aja pian lihat. Jadi jangan dikira ketika kita mencapai ma'rifat itu semuanya dibukakan. Enggak. Terkadang dibukakan one by one. Kadang apal saja dibukakan, maka kita hilang di dalam apalnya. Kadang sifat saja, sehingga kita itu penuh, diliputi, lenyap kita di dalam sifatnya. Kadang asmanya, maka tenggelam kita di dalam asmanya. Nah seperti itu. Kalau dibukakan langsung jatnya, maka ketiganya dapat pian. Kalau pian melihat kebesaran jat Allah Ta'ala, maka asma, sifat, apal itu lengkap semuanya. Berarti pian panah pijat. Berarti. Nah itu pian adalah makamnya tinggi berarti pian. Kalau fana pijat itu. Kenapa? Karena di semua jat itulah ada asma, ada sifat, ada apal. Understand? Nah itu paling lengkap sudah itu. Malam yadri lam yajuk. Kalau yang ulun jelaskan ini. Kalau kada tahu pian kada merasa, kada tahu pian. Apakah seorang wali itu ada yang melanggar, misalnya melanggar hukum syariat? Ya kalau dia dalam keadaan panah tadi bisa melanggar syariat. Orang yang dalam keadaan panah itu dia kada mengerti, kada taklif betilanjangnya, kada jadi masalah lagi. Karena dia kada mengerti dirinya. Bisa, tapi dalam keadaan jajab namanya walinya. Ketika waridnya datang, yaitu sirnya terbuka, nah itu jajab dia. Jangan biar melihat misalnya sidin kada sembahyang. Di luar itu sidin sembahyang kena. Berarti waktu jajab beliau itu berarti waktu dalam keadaan beliau asyik dengan tenggelam di dalam hadratullah berarti. Warid yang bisa diamalkan apa guru? Wirid. Wirid yang diamalkan itu tergantung murabi pian. Bukan tergantung pian.
Orang yang sudah dengan guru itu wiritannya adalah tergantung gurunya. Gurunya yang memberikan wiritan, sayanglah, bukan kita yang menentukan wiritan. Nah, ketika kita itu sudah berguru, maka diri kita itu sudah kita serahkan bulat dengan guru kita. Ujar Sidin bahwa wiritan ini tinggalkan wiritan yang lain. Itu kalau murabi mursyid, karena dia lebih tahu kendaraan apa yang kita tunggangi. Kata beliau, kamu bersalawat saja. Maka sebelum kita berguru itu banyak kita amaliyah kita. Banyak amaliyah kita. Tetapi tidak membawakan kepada kenyamanan hati kita. Lalu guru kita tadi memberikan, nah kamu baca salawat ini. Yang dulu tetap aja kamu baca. Baca berarti. Baca aja yang dulu yang pernah kita baca. Nah itu. Yang kalau disuruh beliau tinggalkan. Karena apabila kita sudah bermurabi mursyid, la yatanaffasu wahidatan ila bi izni syekhi. Wa al-muridina, yaitu kalmait pi di syekhi. Orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu seperti mayit di tangan gurunya. Seperti itu. Jadi pian harus tahu dulu kaidah-kaidahnya itulah dalam berguru murabi mursyid. Kenapa guru ulun berguru murabi mursyid kada ada wasil-wasil? Setiap hari pian mengitirat terus dengan guru sampean. Bagaimana pian bisa wasil? Setiap hari pian kada mengamalkan apa yang disuruh beliau. Bagaimana pian mau mencapai wasil? Tidak bisa. Nah, karena syaratnya orang yang wasil itu kalmait di syekhi. Nah, la yatanaffasu wahidatan ila bi izni syekhi. Kalau saya seperti itu. Tidak ada dia bisa mengeluarkan satu napas pun, satu tarikan napas pun kecuali izin daripada gurunya. Artinya orang yang bermurabi mursyid itu harus memanakkan dirinya terhadap gurunya. Mutlak. Itu syarat yang paling mutlak dah. Nah, karena dia memasrahkan dirinya kepada gurunya, makanya itulah orang yang bermurabi mursyid itu berkhidmah dengan gurunya, berkhadam dengan gurunya, pasrah dengan gurunya. Karena bahagian kepasrahan itu adalah bahagian dia memanakkan dirinya kepada gurunya. Bahagian daripada memasrahkan dirinya terhadap gurunya. Jadi kalau kita bermurabi mursyid itu usahakan dekat dengan guru. Karena dekat dengan guru itu kita mudah memusahadahkan laku guru kita. Perilaku sidin, sifat sidin. Kita mudah memanakkan sifat kita kepada sifat sidin. Kenapa? Karena kita melihat perilaku beliau waktu sholat, waktu duduk, waktu berzikir. Nah, itu kita melihat keadaan hal seperti itu. Itulah yang memudahkan kita namanya agar kita cepat wasil terhadap guru kita lah. Kira-kira paham lah, Yan. Ntar dulu, melihati waktunya dulu. Soalnya sudah 1 jam, Masya Allah. Hampir 2 menit lagi. Kalau hati itu sendirinya berzikir berarti sudah terbiasa dengan zikir. Itu berarti terbuka sudah pintu zikir. Nah itu berarti menunggu warid nanti. Dia bergerak sudah mulai berzikir. Jadi kalau hati itu sudah berzikir, bergerak sampean itu terasa sudah berbunyi Allah. Kalau zikirnya la ilaha illallah berarti bergerak sampean itu sudah berbunyi nanti la ilaha illallah. Kalau zikir di hatinya Allah, Allah berarti gerak sampean itu sampean dengarkan. Ya bagi yang berzikir di hatinya sudah berzikir itu coba sampean berdiam sebentar di tempat yang gelap lah. Dia makan diri sampean di tempat yang gelap. Rasakan gerak sampean itu bunyi indah zikirnya Allah. Kalau pian menggerakkan tangan bunyi indah Allah. Itu kalau hatinya sudah terbuka pintu zikir, dalam artian dia tidak mengeluarkan, tidak menghendaki zikir, tapi hatinya sudah berbunyi zikir. Allah, 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 Allah. Itu kayak didengarnya sudah. Itu coba padamkan lampu. Atau sampean tidak padamkan lampu tapi pejamkan mata. Rasakan gerak sampean. Apakah ketika sampean mengusap bahagian tangan sampean atau sampean menggerakkan kelopak mata itu bunyinya Allah? Kalau dia itu bunyinya Allah berarti mesra nanti sudah. Berarti zikir itu sudah mesra. Berarti karena jantung kita ini adalah bunyinya Allah, maka dia akan menyebar melalui darah kita itu bunyinya Allah, Allah, Allah. Sehingga gerak kita ini seolah-olah bunyinya Allah, Allah nanti seperti itu. Kalau salawat sama. Salawat sama. Kalau orang yang biasa bersalawat lalu bunyi di dalam hatinya itu sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dengarkan pelan-pelan melalui napas. Benar enggak bunyinya itu sallallahu ala Muhammad dub dub dub
jantung kita tuh sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita bergerak seperti berbunyi sallallahu alaihi Muhammad. Nah, berarti itu benar sumbernya itu sudah terbuka pintu zikir. Nah, setelah itu nanti sampean panah di dalam zikir itu. Bergerak sampean mendengar zikir, melihat sampean mendengar zikir. Nah, habis itu baru naik makamnya nanti sampean menyaksikan siapa yang dizikiri, siapa yang disalawati. Itu nampak nanti. Itulah makam namanya fana, namanya dengan yang dizikiri, fana dengan yang disalawati. Wallahu alam. Nah, itu pian belajar khusus itu. Ini pian namanya dengan murabbi pian. Itu adalah tahapan orang itu mencapai ma'rifatullah namanya. Udah pernah mimpi. Pian guru. Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, bujur apa guru ya? Ya, kalau bujur tuh ya bagi yang mengalami pasti. Masya Allah, orang ahli-ahli lah semua buhan piane. Wahyu, I love you Wahyu, Masya Allah. Ini Wahyu lah doakan kita ini mudah-mudahan sama sampai kepada makam itulah. Makam di mana kita ini melihat kebesaran Allah Ta'ala. Sampai sini dulu lah. Minta maaf, minta ridha ulun. Minta halal sejam sudah. Ini. Masya Allah, Wahyu, Masya Allah. Nggak, sampai sini aja. 1 jam sudah. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ini saksikan aja di YouTube kena. Dia uploadkan di YouTube. Insya Allah. Supaya jelas. Mudahan nanti ada waktu ke ulun mengarangkan kitab ini yang khusus perjalanan, itulah perjalanan sampai kepada makam wasil. Insya Allah ada waktu ulun untuk mengarangkan, menuliskan nanti perjalanan seseorang itu sampai kepada makam wasil, dari makam awam salikin sampai kepada makam wasil. Mudah-mudahan nanti ada waktunya. Kenapa kalian bisa ambil? Assalamualaikum.